Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengeksplorasi dan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran matematika di SMP atau MTS. Mengapa matematika itu penting? Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian permasalahan matematika itu ada dua jenis. Yang pertama, permasalahan yang berasal dari peserta didik dan permasalahan yang berasal dari guru. Permasalahan yang berasal dari peserta didik ini meliputi yang pertama, kemampuan awal yang belum dikuasai, kedua, motivasi dan minat belajar yang rendah, ketiga, kurangnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik, yang keempat, kurangnya inisiatif peserta didik untuk belajar mandiri. Kemudian permasalahan yang berasal dari guru. Yang pertama, rendahnya kualitas kompetensi profesionalisme pedagodik, kepribadian dan sosial pendidik matematika. Kemudian yang kedua, guru kurang terampil dan kreatif dalam memberikan pembelajaran. Yang ketiga itu guru kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya silakan simak video selanjutnya. Permasalahan yang berasal dari peserta didik. Yang pertama, kemampuan awal yang belum dikuasai. Kemampuan awal ini adalah pemahaman, pengetahuan prasyarat dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal dan disusun secara hierarkis sebagai basis data pengalaman di dalam diri peserta didik. Nah, dalam hal ini guru dapat mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan informal seperti menanyakan tentang topik-topik tertentu pada saat pembelajaran di kelas yang dapat menguji pengetahuan awal peserta didik. Kedua, motivasi dan minat belajar yang rendah. Banyak dari peserta didik yang menganggap matematika itu mata pelajaran yang sangat sulit, rumit, dan rumusnya terlalu banyak, serta berbagai macam pemikiran negatif yang tertanam dalam pemahaman peserta didik. Hal itulah yang menyebabkan minat dan motivasi peserta didik matematika sangat rendah. Akibatnya, dalam memahami materi, peserta didik mengalami kesulitan. Untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar, ada beberapa cara. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, hendaknya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan belajar. Yang kedua, apresiasi. Guru memberikan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi. Hal ini akan sangat memacu siswa untuk lebih giat dalam berprestasi, dan bagi siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Caranya adalah untuk memberikan perhatian maksimal ke peserta didik, khususnya bagi mereka yang secara prestasi tertinggal dari siswa lainnya. Keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Guru hendaknya memilih metode belajar yang tepat dan bervariasi yang bisa membangkitkan semangat siswa dan tidak membuat siswa merasa jenuh. Metode belajar ini bisa disesuaikan dengan materi yang akan dibawakan. Dan sesekali guru juga bisa mengadakan games untuk merilekskan peserta didik. Gamesnya pun bisa disesuaikan dengan pembelajaran di hari tersebut. Keempat,
kurangnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kesulitan pemecahan masalah yang sering dialami peserta didik dalam pembelajaran matematika yaitu salah satunya kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Peserta didik kesulitan menuangkan narasi dalam soal cerita ke dalam model matematika. Permasalahan ini muncul karena kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat saat proses pembelajaran. Peserta didik hanya diam-diam dan malu untuk bertanya kepada pendidik. Solusi dari permasalahan ini adalah guru dapat menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Alasan dipilihnya model pembelajaran Problem Based Learning ini yaitu sebagai model pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada masalah otentik atau masalah nyata, sehingga diharapkan dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan inquiry dan keterampilan tingkat tinggi, memandirikan peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan pendidik berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Keempat, kurangnya inisiatif peserta didik untuk belajar mandiri. Pembelajaran matematika yang dilaksanakan secara formal di dalam kelas tentunya masih belum cukup untuk membuat peserta didik paham akan materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, agar tujuan pembelajaran matematika di sekolah dapat tercapai, peserta didik diharapkan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahamannya di luar jadwal kelas. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian peserta didik hanya melakukan pembelajaran di luar jadwal kelas peserta didik saat diberikan tugas pekerjaan rumah saja. Jadi, solusi yang dapat diberikan adalah menumbuhkan inisiatif peserta didik agar belajar mandiri. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh peserta didik, yakni yang pertama sikap dan pemikiran kelas. Jadi, biasakan menerima setiap permasalahan atau persoalan belajar dengan sikap dan pemikiran yang ikhlas. Yang kedua, pasti ada solusinya. Persoalan belajar pasti ada solusinya. Pikirkan bahwa setiap persoalan belajar pasti ada jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Yang ketiga, tekun dan giat mengerjakan tugas. Jadi jangan mudah menyerah dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru. Keempat, sering membaca dan latihan. Dengan banyak membaca serta diikuti dengan latihan yang memadai, akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan persoalan dalam belajar. Kelima, aktif dan kreatif. Jadi berusahalah untuk aktif dan kreatif selama pembelajaran berlangsung. Sering bertanya maupun menjawab pertanyaan selama belajar menjadi indikasi keaktifan dan kreativitas siswa selama belajar. Selanjutnya, permasalahan yang bersumber dari guru. Yang pertama, rendahnya kualitas kompetensi, profesionalisme dan pedagodik, kepribadian dan sosial pendidik matematika. Pendidik dalam proses pendidikan di sekolah memiliki peran sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, bertugas memberikan bahan pelajaran ke peserta didik. Sedangkan sebagai pendidik, bertugas membimbing dan membina agar menjadi manusia yang cakap, aktif dan kreatif, mandiri dan inovatif. Rendahnya kompetensi pendidik yang menjadi salah satu penyebabnya adalah karena mata pelajaran yang diampunya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
mengajarkan matematika pelajaran yang bukan pada keahliannya sehingga tidak dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Peningkatan kualitas guru dapat diselenggarakan melalui pengembangan profesionalisme baik yang berupa seminar dan loka karya maupun yang dilakukan secara daring melalui sosial media. Selain itu, untuk menjawab tantangan di era revolusi digital, guru juga perlu meningkatkan keterampilan dalam hal penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pembelajaran. Guru kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari manusia, termasuk dalam proses pembelajaran. Nah, pada zaman yang serba teknologi ini, guru juga harus ikut andil dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Contoh-contoh teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu komputer dengan menyajikan PowerPoint oleh guru maupun siswa, pemberian tugas internet agar siswa mengenal internet untuk pendidikan bukan sekedar bermain pada jejaring sosial. Mempersiapkan video pembelajaran agar pembelajaran bervariasi dan juga bisa menggunakan elektronik buku atau e-book. Ketiga, Guru kurang terampil dan kreatif dalam memberikan pembelajaran. Salah satu hal yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika yaitu cara guru membawakan materinya. Seperti yang diketahui bahwa matematika merupakan ilmu yang abstrak sehingga apabila guru membawakan materinya hanya dengan menggunakan konvensional dengan metode ceramah, peserta didik akan kurang mengerti akan materinya karena guru hanya menjelaskan sementara peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran. Sehingga guru harus terampil dan kreatif dalam memilih metode pembelajaran apa yang akan digunakan dalam memberikan pembelajaran agar peserta didik mampu memahami materi yang dibawakan. Solusi yang dapat diberikan yaitu seorang guru harus yang pertama berpikiran terbuka. Menjadi guru yang kreatif dan inovatif terlebih di masa new normal seperti sekarang sangatlah penting. Guru pintar wajib berpikiran terbuka, menerima berbagai perubahan yang terjadi. Dunia pendidikan yang sangat dinamis juga memaksa kita untuk berdamai dengan segala perkembangan yang terjadi. Jangan cepat merasa puas sehingga menutup diri. Berpikiran adalah gerbang utama dalam usaha menjadi seorang guru yang kreatif. Yang kedua, mau belajar hal yang baru. Pembelajaran kreatif tidak terperangkap dalam masa lalu. Perubahan zaman mengubah karakteristik siswa sehingga harus mempengaruhi metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan saat mengajar. Mengajar tidak lagi cukup dengan papan tulis. Guru pintar harus mampu membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk merangsang kecerdasan siswa. Guru pintar dapat belajar hal-hal yang baru, misalnya bermain musik, menggambar, atau membuat video. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas guru. Banyak hal yang mungkin terlewatkan saat berpikir sendiri. Melalui komunitas guru yang memiliki persamaan visi dan misi akan memudahkan guru pintar menemukan ide-ide mengajar kreatif yang tidak terpikir sebelumnya. Di dalam sebuah komunitas biasanya akan terjadi diskusi. Di sini guru pintar jangan enggan berbagi dan jangan malu bertanya.
Catat ide-ide atau masukan yang guru pintar dapatkan dan segera praktikkan. Keempat, berpikir out of the box. Berpikir out the box artinya guru pintar mampu berpikir dari sudut pandang yang berbeda dari guru kebanyakan. Berpikir kreatif tidak harus selalu berkaitan dengan hal baru. Guru pintar dapat memanfaatkan apa yang ada dengan melakukan penyesuaian atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, lakukan uji coba. Lakukan uji coba. Metode pembelajaran yang sama dilakukan secara terus-menerus akan membuat siswa merasa bosan. Tidak hanya siswa, bahkan guru pun akan merasa jenuh dengan melakukan rutinitas yang sama selama bertahun-tahun. Sisihkan waktu untuk mendesain pembelajaran atau media yang kreatif, kemudian lakukan uji coba. Percobaan dapat guru pintar lakukan dengan rekan sejawat atau juga dengan siswa-siswa di kelas. Catat setiap masukan dan kritikan untuk menyempurnakan metode atau media guru